Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar perpustakaan. Nah, sebelumnya kita buat layar dulu dengan perintah LA spasi. Setelah itu kita buat beberapa layer di sini, mulai dari arsiran, as, dinding, kaca, kolom, kusen, dan arch atau garis strip. Nah, kalau sudah dengan ketebalan dengan warna yang berbeda-beda, setelah itu dengan ketebalan yang sesuai dengan contoh. Nah, kalau sudah, nanti kita aktifkan. Yang pertama kita aktifkan dulu garis as ini, layer as. Nah, kalau sudah, kita buat rangkanya dulu sesuai dengan contoh. Nah, untuk rangkanya ini yang pertama ukurannya adalah 8100 untuk rangka yang ini. Jadi membuat persegi dulu menggunakan REC spasi, ukuran 8100 dikali 7000, enter. Setelah itu kita buat ukuran yang dalam. Untuk ruang penyimpanan itu ukurannya adalah REC spasi, diklik, setelah itu ukurannya 2700, kalinya pakai koma 3500, enter. Terus kita buat lagi untuk terasnya, ukurannya adalah REC spasi ya, diklik 2700 kali 1800, enter. Nah, kalau sudah ini di move, dipindah, diklik, terus M spasi, dicari tengah-tengahnya, ditaruh di tengah-tengah bagian sini. Yang ini juga sama, ini diklik, M spasi, diklik ujungnya sini, setelah itu ditaruh ujung sebelah sini. Nah, kalau sudah ada rangkanya, kita buat elemennya mulai dari kolom. Jadi kita ganti dulu kolom, buat REC spasi, ukurannya adalah 150 kali 150, enter. Nah, untuk arsirannya ini H spasi, pastikan untuk bagian propertiesnya yang ada di sini itu arsiran. Terus kita pilih solid dan diklik bagian tengahnya, close head. Oke. Setelah itu kita buat pintu. Nah, untuk pintu ini kita buat persegi, ukurannya adalah 60 kali 120, enter. Terus buat persegi lagi, REC spasi, ukurannya 10 kali 30, enter. Setelah itu kita move, ditaruh di ujungnya sini, terus kita trim TR spasi, sebentar, kita trim TR spasi, ini dihapus seperti ini, inscape, terus ini diarsir H spasi, arsirannya pakai ANSI 31. Nah, ini setelah itu kita atur misalnya 10, enter. Setelah itu di close. Kalau sudah, kita lihat di contohnya, ini dia ukurannya tadi, coba kita cek, 780 kalau salah. Nah, 780. Oke, jadi kita buat ukurannya L spasi, dari ujung sebelah sini 780, enter. Kalau sudah, ini ditandai dan di mirror MI spasi, diklik, arahkan ke bawah, klik lagi, enter. Buat persegi REC spasi,
diklik ujungnya sebelah sini sampai ke bawah sini, yaitu ditandai dan di arrow spasi diarahkan ke atas. Nah ini biar lurus F8 nya dipilih, diklik, setelah itu diarsir. Untuk arsirannya kita ganti setengahnya, dan yang angelnya ini dibuat dia berkebalikan. Oke, close. Kalau sudah, kita buat strip A, RC spasi, klik, dan klik. Nah, sudah, pintu 1 sudah selesai. Sekarang untuk jendela, REC spasi. Untuk jendelanya buat aja dari sini, di copy, terus buat garis L, ukurannya adalah 600. Setelah itu di mirror, enter. Ini diganti kusen aja, kita buat aktifkan kusen. Nah setelah itu kita buat untuk daun jendelanya, REC spasi 800 kali keliru, REC spasi 80 kali 30, enter. Setelah itu di move, pindahkan ke sebelah sini. Oke, nah ini tadi pakai kolom ya, maaf, ini harusnya pakai kusen. Ditandai saja terus diganti kusen. Nah sudah. Nah yang sebelah sini juga sama. Nah ini diganti kusen. Oke, kalau sudah ini diarsir spasi. Nah seperti ini. Terus ini juga di mirror, enter. Terus buat garis L. Nah untuk membuat kaca itu macam-macam, ada yang diperlihatkan untuk ketebalannya digambar, misalnya offset spasi. Nah, kita buat 1.5, enter. Ini di offset ke atas, garis tengah di offset ke bawah. Nah ini nanti kan jadi satu ketebalan garis. Oke, nah ini bisa dipanjangkan, misalnya ini juga. Ini dipanjangkan, yang tengahnya ini di delete, yang ini dipanjangkan, misalnya 0.5 atau 10 boleh, misalnya dipanjangkan 10, enter. Ini juga sama 10. Saya itu di L, enter. Nah begini juga boleh, ini dipanjangkan 10, enter. Nah ini juga 10, enter. Terus L spasi. Oke, tinggal kita perjelas. Nanti kalau sudah, kita buat garis, ukurannya juga 600. Terus yang ini di mirror, MI spasi. Oke, terus di klik tengah-tengahnya, enter. Terus untuk yang sebelah sini kita buat kaca boleh.
offset. Misalnya gini, nggak perlu seperti ini, boleh kita copy dari sini, boleh copy, pastikan dia lurus, jadi nanti. Nah, setelah itu ini dipanjangkan. Cara ini apa double ya, coba tak hapus satu. Oh, double banyak ini. Nah, sudah. Nah, ini untuk memanjangkannya di EX spasi set. Nah, sudah, dia sudah memanjang. Kelihatan kalau garisnya itu double, kelihatan. Oke. Kalau sudah, ini dipanjangkan. Tadi dipanjangkannya 10 enter. Ini juga sama, 10 enter. Pastikan untuk F8 nya itu menyala ya, jadi akan lurus kalau misalnya kita gambar. Terus L spasi. Oke. Nah, ini sudah jadi. Untuk bagian kacanya tinggal kita buat jendela yang ganjil. Jendela yang ini, pintu seperti ini. Nah, itu ukurannya kan tadi 400, kalau yang ini 600. Tinggal dibuat saja. Oke. Pertama, buat pintu setengahnya dulu gini, setengahnya dulu boleh, nanti di mirror. Nah, caranya kita buat misalnya kusen dulu 60 kali 120, terus diarsir sama dengan MA spasi. Nah, terus kalau sudah, ini buat garis ukurannya adalah 400 ya ukurannya. Ini 4 saya nggak bisa, misalnya saya ganti 500, tapi aslinya 400 ya. Terus ini di mirror. Oke. Terus ini nanti dibuat tagihan sama REC spasi, ukurannya 10 kali 30 enter, dan ini di move, ditaruh di pojokan sini, terus di REC spasi. Nah, ini tanda kalau move-nya tidak persis sama, terus di trim. Oke, ini bisa di trim juga. Ini biar jadi kaca, kita ambil dari sini aja, misalnya copy, klik sebelah sini, terus di klik sebelah sini. Oke. Nah, ini nanti misalnya kita buat 10 enter. Setelah itu oke. Nah, yang sebelah sini dihapus, trim. Nah, tinggal ini di delete. Oke. Kalau sudah, kita buat garis L spasi. Ini ukurannya 1/200. Terus kita buat persegi. Caranya ini buat garis dulu dari tengah-tengah. Nah, REC spasi dari tengah-tengah ke sebelah sini. Setelah itu di rotate RO spasi ke atas. Sudah.
Ini garis bantunya dihapus, H spasi arsirannya oke. Terus ARC ARC spasi diklik 1 2 dan 3 untuk yang bagian tengah-tengah sini. Nah, kalau sudah jadi semuanya tinggal di mirror MI spasi dari tengah-tengah diarahkan ke bawah, enter. Nah, ini sudah jadi jendela, pintu, terus tinggal yang dinding. Sekarang dindingnya adalah REC spasi, misal kita buat 300 kali 150, enter. Offset di offset 10 boleh, 15 boleh, misalnya 10 ke dalam ya offsetnya, jangan sampai salah. Terus ini ditarik, yang sebelah sini juga sama, terus H spasi. Nah, arsirannya ANSI 31 diklik. Nah, untuk jaraknya nggak harus 10, cuman diusahakan sama dengan yang ada di sini, misalnya jarak-jaraknya. Asosiatifnya pastikan dia aktif biar nanti bisa ditarik. Nah, buat dinding seperti ini boleh, sudah bisa ditarik juga, tapi harus ditandai 3 item itu tadi, terus ditarik bisa. Terus ada satu lagi, ini misalnya ditandai gini, B spasi, kita buat nama, misalnya DI dinding misalnya gitu. Namanya nggak boleh sama dengan yang sebelumnya kalau misalnya pernah buat, karena kalau sama itu biasanya dia nggak bisa, harus beda. Nah, kalau sudah ini diklik 2 kali. Nah, saya sudah pernah buat DIN dinding naik kayak gini maksud saya. Terus setelah itu di OK, kita atur, pilih parameter linear, diklik bagian tengah-tengahnya sampai ke tengah-tengah sini, diarahkan ke bawah, klik lagi, pilih action stretch, pilih stretch, diklik tulisannya, klik panah yang sebelah sini, ditandai mulai dari sini, ujung sebelah sini, jangan sampai keliru arahnya, harus sama persis. Yang pertama dari atasnya tulisan, yang kedua dari bawahnya tulisan. Nah, segini. Klik, setelah itu di enter. Urut-urutannya jangan sampai keliru, posisinya usahakan sama. Nah, yang kedua saya dari sini. Saya dari sini arahkan ke sana. Saya ulangi lagi, keliru. Ulangi lagi, diklik tulisannya, diklik panahnya, setelah itu baru ditandai dari sini. Setelah itu tandai dari atas, saya itu di enter. Jadi untuk arahnya dari mana nggak boleh, dari sini itu sebenarnya juga bisa, tapi nanti nggak jadi. Coba ya, kita close terus save, apakah bisa ditarik, karena kadang berhasil kadang enggak. Oke, sudah bisa ditarik, lanjut kita pasang. Nah, untuk pemasangannya dinding ini, pertama pasang dulu kolomnya. Kolom dipasang, ditaruh di setiap sudut. Oke, di setiap sudutnya dipasang. Nanti setelah itu kita pasang jendelanya. Kita lihat di contoh apakah untuk bagian yang sebelah sini itu ada kolom. Bagian sebelah sini ada kolomnya. Nah, ini juga ada. Terus yang sebelah sini yang lurus sama sana itu juga ada. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pasang pintunya dulu. Untuk pintu biar jadi satu, di G spasi. Jadi ini nanti enak, tinggal di rotate, terus dipasang M spasi, pasangnya dari tengah-tengah, ditempatkan di sebelah sini.
Terus untuk pintu yang ini juga sama, di G spasi nanti dipasang di ini M spasi, taruh di tengah-tengahnya, tengah-tengah sini. Ini agak berbeda dengan contoh karena tadi ukuran jendela saya lebih besar ya, jadi jangan ini jendelanya keliru, harusnya di sebelah sini ya. Oke, kita ganti dulu, ulangi, maaf, ini tadi dipecah dulu, diklik, klik kanan, kita ungroup, terus yang ini maksudnya yang jendela yang ini, kacanya ini itu posisinya salah, maaf, juga namanya manusia. Di move, ditaruh di sebelah, harusnya yos, kita kira-kira jangan terlalu mepet, harusnya ada ukurannya. Nah, untuk mengatasi berlubangnya ini ya kita tarik aja, diklik gambarnya terus ditarik, disambungkan. Nanti yang satunya juga gitu. Nah, ini di trim, yang ini juga sama, trim. Nah, ini juga, nanti yang satunya juga sama. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah berhasil, kita G spasi, digabungkan lagi, terus di move, ditaruh di sini, nanti ini di move lagi, ditaruh di tengah-tengah slide. Nah, kalau sudah, ini jendelanya di rotate dulu, RO spasi, terus ini di grup G spasi, terus setelah itu di copy aja, di copy, kita taruh di sebelah F8 nya dimatikan dulu, sebelah sini. Nah, cuman karena garis bantunya kan belum ada, nah ini kita buat garis bantu, nanti akan kita hapus garis bantunya. Ini di M spasi, misalnya cari tengah-tengahnya sini dulu, terus ini dicari tengah-tengahnya sebelah sini. Nah, ini di delete. Kalau sudah, ini di mirror, MI spasi, cari tengah-tengahnya sebelah sini, enter. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, baru kita pasang dindingnya. Sangat mudah sekali dong. Nah, yang sebelah sini juga ada jendela, kita buat garis bantu dulu. Oke, kita garis bantu dulu, terus ini diposisikan RO spasi, posisinya jendelanya itu mengarah ke luar ya, luar bangunan. Ini di copy, cari tengah-tengahnya, ditaruh di tengah-tengah sebelah sini. Nah, kalau sudah, ini di move, dipindah ke tengah-tengah. Oke. Nah, kalau sudah, ini di delete. Nah, tinggal kita pasang dinding. Yang ini di copy, terus ditaruh, di rotate dulu biar kita siap dengan posisi dinding yang kelirunya, RO spasi, F8 nya. Nah, ini setelah itu kita copy, dipasang di bagian tengah-tengah, taruh di F8 nya, dimatikan dulu biar fleksibel. Misalnya ini yang sebelah sini, nanti sebelah sini, cukup. Terus untuk yang ini di copy, misal taruh sebelah sini. Nah, ini nanti bisa langsung ditarik, seret, tarik saja.
terus yang ini juga langsung ditarik sampai ke kusen, ini juga ditarik sampai ke kusen. Nanti untuk bagian yang sebelah sini juga ditarik sampai ke kusen. Oke, kalau sudah, ini dibuat jendela lagi, dinding juga. Intinya dirapikan biar oke. Ini kecil-kecil seperti ini boleh, misalnya di copy taruh sebelah sini, terus di sebelah sini, dan di sebelah sini. Nah, untuk yang bagian sini ini tinggal ditarik seret. Nah, kalau kelihatannya oke, benar, kelihatannya dinding kolomnya ada di bawahnya dinding, tinggal diganti gini, ditaruh di atas. Nah, nanti kan kelihatan utuh. Klik kanan terus ditaruh atas. Yang lainnya juga sama ya, misalnya yang sebelah sini ditarik seret. Kalau untuk yang kecil ini karena dia ada pintu, jadi yo ini aja guys. Oke, nah nanti ini tinggal nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita buat grid itu, garis grid itu namanya ada 1 2 3 ABC yang ada di contoh. Nah, itu yang contohnya itu ada yang kehapus garisnya itu. Nah, ini misal kayak kolomnya yang teras sama nggak ya? Oke, kita samakan. Nah, ini begini. Nah, kalau sudah seperti ini, baru dibuat grid-gridnya itu garis ukuran dulu lah. Ini garis ukuran pakai teks. Oh, teksnya belum ada. Kita buat garis teks namanya. Terus ketebalannya nggak usah tebal-tebal, warnanya diubah. Setelah itu diaktifkan teksnya, misalnya buat DLI spasi dari tengah-tengah. Untuk mengatur ini kita menggunakan D spasi, terus kita misalnya buat new ukuran dimensi misalnya gitu, continue, terus dipilih ini, pilih arsitektik, terus teksnya coba kita cari yang Arial narrow, terus apply dan set close. Setelah itu fitnya nanti kita ubah, ini misalnya 10. Untuk tampilan tulisannya 0.00 ya. Setelah itu di oke, set close. Nah, coba dilihat kalau misalnya segitu, nanti tulisannya biar bukan 2700 gini. Bentar, ini H spasi, ini kan belum tak atur, dijadikan dimensi yang barusan ukuran dimensi. Nah, ukuran dimensi gini. Kalau H spasi bukan D spasi, modify, ini fitnya tinggal diubah aja, misalnya diubah 40, 30 lah. Oke, set
close. Nah, besarnya segini. Intinya besar tulisan ini jangan sampai melebihi dinding, tapi di atasnya tengah-tengah juga. Jadi ini kurang besar dikit. Tuh, despasi. Modify, terus misalnya dibuat 50, terus yang ini kita buat skalanya 0.001, terus di OK, set, close. Nah, ini saya harusnya begini. Modify, terus apa ya, ininya jangan pakai koma, pakai period, coba set, close. Oke. Nah, tampilannya seperti ini coba kita cek. Kalau dia terlalu besar dengan dinding nggak boleh. Kalau sudah, tinggal DLI lagi, kita klik tiap. Ini kok nggak pas tengah, kok nggak pas. Oke lah, kita buat ukurannya oke. Oh, tengah-tengahnya yang ini yang nggak pas. Kita buat garis bantu saja. Nah, ini kurang pas. Nanti tinggal di move saja. Oke, tinggal yang ini dirapikan. Nah, sudah jadi. Nah, kalau sudah, untuk garis bantunya dihapus, terus tinggal buat yang ukuran yang sebelah sini. Buat lagi ukuran yang sebelah sini. Nah, kalau untuk ukurannya ini keliling, oke, monggo. Kalau misalnya mau di 1 titik juga boleh, 2 titik lah biasanya, seperti yang ada di contoh juga boleh. Misalnya di bawahnya sini ada, itu juga boleh. Terus kalau sudah, ini nanti dibuat ke grid. Kalau untuk grid itu ngambil aja di CTRL untuk membuat 1, 2, 3, terus di sini ada potongan. Nah, itu dengan CTRL 3, terus pilih annotation, kita pilih ini tag imperal, ini diarahkan keluar. Terus untuk potongannya pilih yang ini, misalnya ini ditaruh di luar gini. Nah, ini ada kecil jadinya, ada, nah ada. Terus ini kita spell aja, di close, SC spasi, di skala aja, misalnya satu-satu ya skalanya, SC spasi, biar kelihatan, SC spasi. Nah, ini lingkarannya jangan sampai melebihi rem spasi. Nah, di sini bisa kita, diubah juga bisa, misalnya gini, misalnya butuh yang sebelah sini boleh, atau ya dilihat di contohnya lah, nanti tahu fungsinya. Untuk misalnya untuk begini, misalnya di move ini untuk potongan, ditaruh di sebelah sini misalnya gitu.
Nanti buat garis potong itu strip-strip, jadi strip titik deh, strip titik. Nah, nanti tinggal dicari di bagian lot. Oh, dia lagi ngambek, nggak mau. Yuk, ulangi lagi. Strip titiknya pakai yang dash dot biasanya, dash dot ini ya, ini terus. Oke, ini tebalnya itu dia lebih tebal, beri yang tebal 0,3 juga boleh. Terus buat garisnya gini, strip titik, terus kita pakai polyline aja, misalnya F8 nya dinyalakan, set. Nah, di sini harus ada lagi, harus ada ini lagi, move, bukan di move, di copy. Nah, itu sesuai dengan contoh ya, dilihat dengan contohnya. Ini kok nggak strip titik, kita klik kanan, properties, coba kita cek, misalnya dibuat 1000, nah 100, enter gitu biar kelihatan strip titik. Terus ini tinggal diganti, misalnya yang bawah ini tulisannya apa, misalnya tulisannya A, terus yang atas ini tulisannya potongan POT misalnya gitu. Sudah, ini nanti juga gitu caranya, edit, diklik 2 kali muncul nanti terus untuk bagian yang sebelah sini. Nah, ini dilihat di contohnya ya, lihat contohnya itu gimana nanti. Terus tinggal di copy saja, di copy nanti diganti 1 2 3 atau ABC dan lain sebagainya lah. Oke, nanti tinggal diedit deh, misalnya 1 2 3, dilihat di contohnya ya ini ya misalnya. Oke, seperti itulah. Nanti untuk yang bagian sebelah sini juga sama, tinggal di copy terus ditaruh di sebelah sini. Nah, begini, terus nanti di move. Oke, terus nanti begini, misalnya ini D, misalnya D besar. Oke, tinggal gitu aja. Sudah seperti itu. Nanti kalau sudah, file AutoCAD-nya aja yang dikumpulkan setiap anak, sama teksnya, tulisannya, keterangannya di sini, ruangan apa-apa saja silahkan dilengkapi. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.